diakui oleh kolonial Belanda dalam pencatatan, apalagi kegiatan-kegiatan politik. Di sini mengapa dibilang kampung tua? Yang kita bicara sekarang hari ini, di sini ada rumah. Kita mau kemana, Lita? Mau ke Kampung Arab. Kampung Arab. Ngapain kita di Kampung Arab, Mas? Kita menjadi orang Arab. Kita belajar bahasa Arab. Mau ketemu siapa kita di Kampung Arab, Pi? Mau ketemu Pak Syarif. Ketemu orang Arab. Ketemu orang Arab. Ngapain kita di sana? Kita mau bertanya-tanya kulik kampung Kamu Arab. bertanya? Kultur Arab gimana? Kamu bertanya-tanya. Nanti beli ya. Itunya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita di Kampung Tua, di Kampung Arab. Mungkin bisa jelasin asal-usul Kampung Arab. Nah, secara Makasih. rinci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti jelaskan seperti apa sampai tersebutnya Kampung Arab dan diakui oleh kolonial Belanda dalam pencatatan dan sistem kepemerintahannya. Pada intinya dulu, sebelum negara Indonesia merdeka, siasat kolonial Belanda itu selalu memposisikan orang-orang yang datang di suatu lokasi pemerintahan, dia sesuai dengan asal-usul mereka. Jadi sebelum saya ceritakan mengapa di daerah dalam Bugis ini ada namanya Kampung Arab. Sebelum disebut Kampung Arab, daerah ini nama dalam kolonial Belanda itu disebut dalam kelurahan distrik itu Kampung Bugis. Yang sampai sekarang tersebutlah dengan kelurahan dalam Bugis. Sebelumnya pendatang-pendatang Arab, mengapa yang diposisikan di kampung-kampung? Jadi supaya untuk mengawasi mereka dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi kegiatan-kegiatan politik. Karena masalah Belanda itu akan curiga kepada orang-orang yang dari luar, bukan dari orang-orang yang dari dalam. Karena pergerakan-pergerakan yang bisa menggoyang kekuasaan mereka itu dipantau dengan sistem per kelompok. Jadi jangan heran di Pontianak ini, selain Kampung Arab juga banyak kampung-kampung lain. Salah satunya Kampung Banjar, Kampung Saigon. Itu sesuai dengan nama. Terus kampung-kampung yang di luar, Kampung Bangka, Kampung Kamboja, itu ada sejarahnya. Jadi saya fokus kepada Kampung Arab. Dulu pendatang-pendatang Arab, itu zaman-zaman Sultan Hamid I sampai Sultan Yusuf, mereka berdomisili bukan di sini. Berdomisilinya ada di daerah Tanjung Darat dan Tanjung Laut, daerah Sungai Ite, distrik Sungai Kakap. Mereka dasarnya datang ke sini intinya tuh berdagang, selain berdakwah Islam. Alhamdulillah setelah berjalan, mulailah di tahun zaman Sultan Yusuf sebelum Sultan Muhammad, ada perkampungan-perkampungan yang terbuka di Pontianak ini. Jadi dengan pemerintahan kesultanan diberilah di sini wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang-orang Arab. Waktu itu belum disebut Kampung Arab. Jadi disebut masih Kampung Bugis. Karena dominannya itu orang-orang di luar Kampung Arab itu orang Bugis. Jadi ada namanya Yong notaris dari Belanda mencatat urusan bab masalah transaksi jual beli dan transaksi perjanjian antara
sesama warga dan di luar warga kampung Arab. Jadi di situ ditulis mulai tercatatnya kampung Arab itu ditulis tahun 1918 dengan naskah yang dibuat oleh Young Notaris. Di sini dulu ada nama kepala kampungnya, juga orang Arab juga, namanya Hasan bin Muhammad As-Segaf, dan orangnya ada di sini. Ini keluarga-keluarga besar mereka ada di sini, yang di dekat kampung-kampung tua. Dan saya ceritakan kembali bahwasanya di kampung Arab ini ada terbagi dua. Mengapa di sini dominasinya orang-orang Arab? Dan mengapa tadi yang ditanyakan, mengapa orang-orang Arab kok nggak anak-anaknya nggak bisa bahasa Arab? Karena intinya orang-orang Arab datang ke sini nggak bawa ibu, nggak bawa istri. Jadi bahasa ibu lah nih yang menentukan generasi yang akan datang. Karena intinya orang-orang Arab itu akan kawin dengan orang sekitar situ. Entah dengan orang Bugis, ketemu di kampung Bugis ya kawin dengan orang Bugis. Ya bersyukurnya di Pontianak ini ada kerajaan Qadri. Sedangkan kerajaan Qadri juga dari Sultan Abdurrahman yang datang ke sini, dia punya emak. Itu kan Putri Candramitri, putrinya Daeng Manambon. Jadi udah ada masuk darah Bugis. Jadi keadaan apapun dengan wilayah yang sebesar ini diciptakan, budaya Bugis asal masuk di acara-acara keagamaan. Terus di sini mengapa di sini ada dua ya kampung Arab ini? Mengapa di sini di bagian belakang ini yang pertama kali yang menepati daerah ini, kalau di Margah itu ke bagian belakang ini Bin Gadi, termasuk saya punya monyang itu Bin Gadi, dan kebetulan rumah saya bagian belakang di sini. Sedangkan yang bagian ke depan ini yang dominasinya itu margahnya, yang punya tanah itu margahnya Al-Haddad. Kita bisa buktikan ada peninggalan masjid. Masjid itu perwakapannya Al-Haddad dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Yang Miftahut Taubah itu wakafnya Al-Haddad. Dan sebagian besar juga, termasuk saya punya dato ini datang kemudian hari yang dari sebelah bapak saya, bahwasanya dulunya mereka tinggalnya di Sungai Te, di Kalimas, itu kampung-kampung tua di sini. Di sini mengapa dibilang kampung tua? Yang kita bicara sekarang hari ini, di sini ada rumah peninggalan dari bangsa Al-Mutahhar yang udah dilepas hak kepemilikannya ke bangsa As-Segaf. Jadi dulu yang sini namanya Abdurrahman bin Salim bin Saha As-Segaf. Di sini ada. Di sini keturunan-keturunan beliau. Termasuklah rumah yang di depan kita ini, rumah Mi Umar, namanya Mi Umar bin Abdurrahman. Yang di sebelahnya itu namanya Halijah binti Salim. Itu monyang saya, bangsanya Al-Mutahhar. Yang ini rumah bibi saya. Ini rumah bibi namanya Habsah binti Abdurrahman Syahab. Ini dato saya, rumah ini. Makanya di sini mengapa banyak orang-orang Arab, dan alhamdulillah di sini sudah banyak berbaur. Sudah ada kontak, sudah ada udah ada perkawinan silang. Di sini banyak juga ada pendatang-pendatang yang tahun-tahun 70-an itu orang dari Jawa Barat, begitu orang Banten di sini. Ada juga di belakang tuh ada orang-orang asli Bugis yang pindah di sini. Tadi Bapak sampaikan Bapak Hasan itu Habib Hasan bin Abdullah Haddad. Coba dijelaskan. Nah, itu dulu ada satu naskah Belanda yang menggelar beliau itu sebagai Tuan Keramat. Jadi tinggalnya domisilinya di kampung Arab. Makamnya ada di sini. Sejarahnya yang sampai sekarang bisa kita lihat itu perwakafan masalah masjid. Masjid Miftahut Taubah. Beliaulah orang yang tokoh waktu itu di zaman Belanda yang disegani. Kekeramahan dia, kekeramatan, kesaktian lah bahasa kita sekarang tuh dengan ilmu-ilmu agamanya. Dan keturunannya masih ada di sini. Berarti sosok yang bisa bilang sepuhnya di sini. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu perihal setiap tahun nih kan di kampung Arab nih sering adakan kayak kegiatan pengumuman besar robo-robo ataupun
maulid dan segala macam. Nah, Iya. itu tiap tahun itu sering dilakukan rutin atau memang hanya momen itu aja? Kalau jadwal Hari Besar Islam, Hari Besar Islam ini, alhamdulillah di Kampung Arab ini luar biasa. Tidak hanya momen Maulid atau Tahun Baru. Di sini juga kalau menjelang hari-hari Robo, orang-orang yang keturunan Bugis dan peranakan Bugis juga akan mengadakan di sini makan peseprahan di jalan ini. Di sinilah tempat kita bicara ini, lokasinya. Karena mereka udah berbaur. Biarpun dia Arab, biarpun dia ada saripnya, ada saripanya, ada syekhnya, tapi dia tahu bahwasanya nenek moyangnya pasti ada orang Bugisnya. Jadi adat-adat istiadat yang didapat oleh orang yang Bugis terbawa dalam kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam. Kalau udah robo-robo di sini, alhamdulillah bulan Safar, Rabu akhir bulan Safar, insya Allah di sini akan ada perkumpulan, makan makanan apa, baca doa selamat. Nah, terus di depan ada acara yang sering Hari Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Selain 1 Muharram ada namanya Hari Asyura 10 Muharram. Kita mengumpulkan anak-anak yatim piatu, anak-anak yang duafa, apa segalanya, kita kasih mereka makan, kita kasih mereka uang, kita kasih hadiah-hadiah, menggembirakan mereka. Alhamdulillah dari turun-temurun ini sampai sekarang masih tetap eksis. Alhamdulillah. Selain itu juga Maulid. Maulid Nabi kita di sini alhamdulillah. Saya menggenahkan memanggilnya cerita Maulid di sini sebagai cerita Maulid sekampung. Jadi semua terlibat. Kita kepanitiaan hanya sekedar jembatan untuk menyuarakan, tapi kegiatan intinya pada dasarnya semua terlibat. Semua elemen-elemen masyarakat. Dan kepanitiaan seluruh Kampung Arab, semua warga Kampung Arab jadi sebagai panitianya untuk mensukseskan. Caranya apa? Mereka terlibat dalam hal memberikan kontribusi selain tenaga, pikiran, dan konsumsi. Setiap rumah biasanya disepakati memberikan 5 sampai 10 bungkus. Nanti kotaknya itu dari panitia. Nanti diputar-putar. Dari RT 1 bawa ke depan ke RT 4. Ke RT 2, RT 3 tukar-tukar makanan. Nanti diberikan kepada tamu-tamu kita. Berarti semua elemen masyarakat semua terlibat, berkontribusi. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan juga tadi yang disampaikan sama Bapak, semua elemen masyarakat, bahkan di sini juga banyak orang yang tinggal, bukan hanya dari orang Arab, tapi banyak juga berbagai suku maupun agama. Nah, ini lebih tepatnya pesan untuk menjaga kerukunan agar tetap terjaga keharmonisannya antar umat, suku, dan agama. Itu dari Bapak bagaimana pesannya? Untuk menjaga keharmonisan, terus kita bisa menghormati, saling menghargai. Intinya pertama niat kita, persatuan yang harus kita kuatkan. Dengan bersatu kita insya Allah akan mudah untuk melakukan apapun. Yang kedua, kita saling mengunjungi, kita saling silaturahim, acara-acara apapun. Dan hebatnya di sini orang-orang kampung ini, dia tidak pandang siapa dia. Selagi dia masih di warga Kampung Arab, dia dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga harga nama baik Kampung Arab. Adanya saling membantu. Kalau kegiatan-kegiatan itu orang-orang dari yang lain juga akan merasakan inilah kegiatan kita bersama. Tidak ada perbedaan. Kalau ada acara apapun saling menolong. Keadaan apapun, mau suka ataupun mau duka. Karena di sini sudah kita arahkan untuk persatuan dan tak memandang siapa dia, siapa kita. Yang penting niat persatuan. Jadi jangan memandang warna, memandang apa pandangan dalam kehidupan, bahwasanya semua suku yang ada itu adalah perbedaan yang diciptakan oleh Allah untuk kita syukuri. Karena perbedaan inilah yang membuat kita jadi bersatu. Kita tahu perbedaan, tapi kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kuatkan persatuan, kuatkan niat, bahwasanya persatuan membuat kita mudah untuk melakukan apapun. Dan niat baik, insya Allah akan dimudahkan dengan hal-hal baik. Dengan harapan kita ada saling mengisi dalam satu acara. Mensukseskan acara,
dengan tujuan menjaga hal-hal nama baik di kampung di mana kita berada. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.